Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Refinery 2B ingin mempresentasikan tentang plastik, rubber, and fiber. Next. Adapun sebelumnya saya memperkenalkan personil dari kelompok 3. Ada saya sendiri yaitu Muhammad Emil Mirza dan ada Karisma Fadila Lutfiana Nurul Fadila. Oke, mari kita lanjut ke materi. Pertama kita akan membahas tentang definisi. Definisi dari plastik. Plastik atau yang biasa dikenal juga dengan plastomer itu ditandai dengan modul elastisitas rendah sekitar 700 sampai 7000 kPa. Namun, elastisitas bervariasi dengan suhu sehingga plastik melunak dengan peningkatan suhu, dan karena sifat ini plastik digunakan untuk pembuatan furnitur, tali, film, pipa, dan berbagai barang rumah tangga dan industri yang digunakan pada suhu rendah. Selanjutnya ada karet. Karet adalah polimer dengan elastisitas lebih rendah dengan moduli berkisar antara 70 hingga 700 kPa. Mereka juga disebut elastomer. Karet keras terutama yang digunakan dalam pembuatan ban untuk mobil, pesawat terbang, traktor, sepeda, dan lain-lain. Karet lunak digunakan untuk melapisi furnitur, lembaran, tas, sepatu, dan lain-lain. Dan terakhir ada serat. Serat adalah polimer dengan modulus elastisitas tinggi, mulai dari 7000 hingga 70000 kPa. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe polimer. Jadi tipe-tipe polimer itu ada dua. Pertama adalah termoplas. Adalah polimer yang dapat dicairkan dengan pemanasan dan mengeras setelah pendinginan berulang kali tanpa ada perubahan sifat plastiknya. Plastik melunak saat dipanaskan, tetapi ada suhu di mana massa cairan kental menjadi seperti kaca dan rapuh saat didinginkan dari keadaan cair. Selanjutnya ada thermosetting. Nah, thermosetting ini adalah plastik termoset melunak saat dipanaskan dan saat didinginkan tidak kembali ke tahap lunak semula, tetapi mengeras dan tidak dapat dilelehkan kembali tanpa merusak sifat aslinya. Contohnya itu ada pada materi sebelumnya yaitu fenol formaldehid, urea formaldehid, dan melamin formaldehid. Plastik termoset lebih keras tetapi lebih rapuh daripada termoplastik. Ini adalah polimer ikatan silang dan biasanya membutuhkan penguatan dengan bahan lain seperti serat kaca, serat sintetis, kapas, dan kertas untuk mendapatkan ketangguhan yang dibutuhkan sebagai plastik rekayasa. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wildanul. Atas kesempatannya. Bahan termoplastik adalah bahan yang dapat digunakan dan dicetak pada pemanasan. Mereka elastis dan fleksibel di atas suhu transisi kaca tertentu. Terus di sini ada tipe dari plastik dan kegunaannya. Yang pertama ada low density polyethylene. Biasanya digunakan pada packing films, terus wire and cable insulation, toys, flexible bottle, terus houseware. Terus ada high density polyethylene. Di sini bisa digunakan di botol, drum, pipes, terus films, sheet, wire and cable insulation. Terus ada polypropylene, automobile and appliances part, terus furniture, boarded, carpet, film, packing, terus polyvinyl chloride, construction, rigid pipes, terus flooring, wire and cable insulation, film and sheet, terus polystyrene bisa digunakan di packaging, terus foam, insulation appliance, terus houseware. Next. Nah, terus di sini ada thermosetting. Nah, thermosetting resin termoset tidak menjadi lunak pemanasan dan mereka tidak pernah meleleh setelah diatur. Contohnya ya seperti backlight resin, polyester, terus di vulkani sirkaret,
resin epoksi. Terus di sini ada pertama ada phenol formaldehyde. Biasa digunakan di electrical and electronics equipment, automobile part, utensil, and enlist, plywood, adhesive, terus particle board binder. Terus ada urea formaldehyde. Bisa digunakan di similar to PF, tekstil, treatment, dan coating. Terus unsaturated polyester, construction, automobile part, marine accessories. Terus ada epoxy, protective coating, adhesive, electrical and electronic, industrial, flooring, material composite. Terus terakhir ada melamin, similar to UF, decorate, panel, counter and tabletops, dinnerware. Dijelaskan oleh Fadila. Oke, baik. Di sini ada perbedaan antara termoplastik dan termosetting. Pertama, termoplastik dibentuk dengan polin, sedangkan termosetting dibentuk oleh kondensasi polin. Kemudian, termoplastik merupakan rantai panjang linear polimer, sedangkan termosetting merupakan struktur jaringan 3 dimensi yang disatukan oleh ikatan kovalen yang kuat. Kemudian, termoplastik merupakan memiliki sifat yang lembut saat dipanaskan dan mengeras saat dingin. Jika termosetting, dia akan melunak saat dipanaskan. Kemudian termoplastik dapat dibentuk kembali jika termosetting tidak dapat dibentuk ulang. Termoplastik dapat diambil kembali dari limbah, sedangkan termosetting tidak dapat diambil kembali dari limbah. Termoplastik larut dalam solvent organik jika termosetting tidak larut dalam organik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rubber properties. Di poin pertama, elastomer atau karet adalah kata yang berasal dari dua kata, yaitu elastis, berarti untuk kemampuannya kembali ke bentuk semula ketika gaya atau tekanannya dihilangkan, dan untuk mero merupakan atau artinya adalah bagian. Hal ini menyeratkan bahwa bagian dari monomer tersebut. Nah, tekanan dari elastomer ini dihilangkan, kemungkinannya itu untuk mencegah kegagalan material, untuk memperpanjang umur pakai, dan juga mencegah kebocoran. Pada poin kedua, elastomer adalah polimer dengan struktur yang tidak beraturan. Hal ini karena dia memiliki molekul yang banyak dengan sisi yang berbeda, sehingga sulit untuk teratur secara rapi. Dan untuk gaya tarik antar molekulnya ini lemah. Hal ini karena ikatan kimia yang lemah dan sifat elastisnya ini dapat merenggang ketika dikenai oleh beban. Poin ketiga, dalam keadaan normalnya elastomer bersifat amorf, atau artinya dia memiliki sifat material yang tidak tersusun dari struktur molekul yang rapi atau tersebar secara acak, dan saat bahan diregangkan, rantai acaknya dipaksa untuk menempati posisi yang lebih teratur. Berikutnya, melepaskan gaya yang diterapkan memungkinkan rantai memanjang untuk kembali ke keadaan yang lebih acak. Dan yang terakhir, karet memiliki sifat kelenturan, kekuatan, dan elastisitas. Next, ini adalah mengenai tentang natural rubber. Yang pertama, merupakan polimer yang ditemukan di getah pohon karet, Hevea brasiliensis. Karet alam ini telah dikenal lama, tetapi menjadi berharga hanya dengan perkembangan vulkanis atau adanya pemanasan menggunakan belerang yang menghasilkan zat yang jauh lebih kenyal dan koheren. Di sini juga terlihat ada struktur kimianya, yaitu 2-metil CH2 rangkap 2C CH3 1,3 butadiena atau isopropena, dengan ikatan rangkapnya itu CH2 ikatan rangkap 2 CH2.
Untuk sifatnya sendiri, jenis natural rubber ini memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan tahan terhadap keausan. Karet alam ini memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan tahan terhadap keausan akibat seperti terkelupas, terpotong, atau sobek hanya karena memiliki ketahanan sedang terhadap kerusakan akibat paparan panas, cahaya, dan ozon di udara. Next, berikutnya ini ada synthetic rubber. Untuk jenisnya sendiri ini terdiri dari elastomer diena, elastomer non-diena, karet nitril, dan butil. Kemudian untuk sifatnya, material ini memiliki stabilitas kimiawi, di mana bahan ini baik dan tahan terhadap bahan kimia seperti minyak, pelarut, dan bahan kimia lainnya. Kemudian ada ketahanan abrasi yang tinggi. Semuanya ini juga tergantung pada kebutuhan aplikasi secara spesifiknya, dipengaruhi oleh jenis polimer, komposisi rubber, struktur, dan juga proses vulkanisasi dari rubber itu sendiri. Dan yang terakhir ada stabilitas dimensi yang baik. Hal ini juga tergantung pada faktor bahan baku yang berkualitas tinggi, pemilihan jenis vulkanisasi, suhu dan waktu vulkanisasi, kemudian untuk menghindari paparan suhu ekstrim, serta memperhatikan kondisi penyimpanan sintetik rubber itu sendiri. Berikutnya untuk struktur kimianya yang terlihat yaitu ada copolymer 1,3 butadiena dan akrylonitril. Kemudian untuk kelebihannya sendiri, karet sintetis jenis ini menawarkan ketahanan yang lebih baik terhadap abrasi daripada karet alam, serta ketahanan yang unggul terhadap panas dan efek penuaan. Sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, hal ini berkaitan dengan sifatnya sendiri. Oke, next. Baik, berikutnya juga masih sama tentang synthetic rubber. Untuk aplikasinya sendiri ini, dia digunakan sebagai bahan yang berdasarkan sifatnya tahan api. Sifat tahan apinya ini lebih baik daripada bahan yang lainnya, namun tergantung pada bahan aditif yang ditambahkan ketika dalam proses pembuatannya. Kemudian untuk insulasi perangkat listrik, pada suhu rendah dan tahan terhadap gemuk atau lemak dan oli, dan juga fleksibel atau dapat diubah bentuknya. Kemudian untuk seratnya sendiri ini berupa untaian panjang molekul yang terjalin untuk membentuk struktur seperti tali yang linier atau secara lurus. Kemudian kegunaannya sendiri ini digunakan karena berdasarkan sifat alaminya sangat penting untuk pembuatan pakaian maupun ke segi industri sendiri. Kemudian untuk informasi tambahannya, banyak dari sifat ini diberikan ke polimer asli melalui zat pengikat silang atau bahan aditif lainnya. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai natural fiber. Nah, yang pertama, serat alami adalah selulosa atau komponen struktural utama serat tumbuhan dan hewan seperti wol dan sutra. Komponen utama dinding sel dari tumbuhan. Yang pertama, kita lihat di gambar ini bahwa ada beberapa jaringan tumbuhan. Yang pertama ada cellulosic fiber, kemudian diambil sehingga menghasilkan selulose makrofiber. Kemudian melalui proses kristalin selulose ini, maka dia diambil dan didapatkan selulose polimer chains. Secara struktural, natural fiber ini kuat dan tahan terhadap serangan kimia. Kemudian contohnya itu seperti kapas, serat nabati yang hampir merupakan selulosa murni. Kemudian serat wol yang terbuat dari bulu hewan, terutama dari domba. Kemudian setiap rambut dari hasil selulose ini merupakan struktur kompleks yang terdiri dari lapisan-lapisan molekul protein.
Serat fiber pada dasarnya merupakan material yang dibuat dari potongan-potongan sebuah benda, kemudian dibentuk menjadi jaringan yang memanjang. Lalu dapat diolah kembali menjadi aneka produk seperti kayu, kertas, kaca, karbon, hingga logam. Next. Kemudian jenis dari synthetic fiber, yaitu serat sintetis ini biasanya merupakan polyester atau polyamida. Serat sintetis yang paling penting adalah dakron, nilon, arlon, dan polipropilena. Kemudian ada serat akrilik, merupakan polimer vinil yang dinilai tahan terhadap degradasi kimia dan biologis. Kemudian ada akrilonitril yang membentuk homopolimer yang digunakan dalam filter dan wall buatan dan yang banyak digunakan dalam sweater. Berikut contoh-contoh dari sintetis fiber itu ada rayon, polyester, nilon, dan akrilik. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya Yildani. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada prinsip kerja cetakannya. Yang pertama ada di step 1 ada molding of plastik. Molding of plastik yaitu bahan cair dapat dituangkan ke dalam rongga tempat atau cetakan benda yang diinginkan dan didinginkan hingga bentuk yang diinginkan. Terus masuk ke step kedua yaitu ada extrusion molding. Di sini mesin dengan laras silinder horizontal yang melalui poros dengan alur helix dililitkan. Terus masuk ke step yang ketiga. Di sini ada blow molding. Dalam metode ini dihasilkan benda berongga seperti botol, pipa, dan drum. Next. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada prinsip kerja cetakan. Di stage pertama ada molding of plastik, terus stage kedua ada extrusion molding, terus yang ketiga ada blow molding. Next. Terus stage keempat ada compression molding, stage kelima ada thermal molding, stage keenam ada injection molding, terus yang terakhir ada rubber compounding. Terus di sini ada extrusion molding, yaitu mesin dengan laras silinder horizontal yang melaluinya poros dengan alur helix dililitkan. Yang sebelumnya ada molding of plastik, yaitu bahan cair dapat dituangkan ke dalam rongga tempat atau cetakan benda yang diinginkan dan hingga bentuk yang diinginkan. Next. Terus di sini ada blow molding. Dalam metode ini dihasilkan benda rongga seperti botol, pipa, dan drum. Dan ini ada gambarnya. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini ada compression molding. Dalam metode ini ada dua buah cetakan yang digunakan untuk membuat objek yang diinginkan. Salah satu bagian berisi bubuk plastik mentah, sedangkan bagian lainnya dilubangi dengan tekanan yang sangat tinggi untuk menutup cetakan dalam kondisi panas. Biasanya bahan plastik thermosetting dengan bentuk rumit dibuat dengan metode ini. Beberapa komponennya seperti mouth open, mouth close, dan mouth opened. Itu berbeda cara pemakaiannya. Ada dengan produk di tengah, kemudian bawah bagian atas upper mold dan bagian bawahnya lower mold. Selanjutnya ada thermal molding. Thermal molding ini suatu proses di mana lembaran plastik dengan ketebalan dan berat yang diinginkan ditempatkan di atas cetakan atau cetakan yang disiapkan khusus dengan penyediaan sistem penghisap vakum dan tekanan udara. Seperti ditunjukkan pada gambar di samping, pada awalnya lembaran dipanaskan sampai suhu tertentu dan vakum diterapkan sampai lembaran tersebut membentuk kontur.
Konturnya itu berbentuk ruang internal cetakan yang diikuti dengan pendinginan dan produksi tarik dengan mendorong tekanan udara dari sistem hisap vakum serta tekanan udara. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya, Emir. Baik, selanjutnya adalah injection molding. Jadi, dalam metode ini, pendorong yang merupakan batang silinder padat yang tebal mendorong plastik ke dalam alur cetakan yang dipanaskan dan mengembalikan kinerja pada pukulan balik dalam gerakan bolak-balik. Seluruh proses membutuhkan sedikit waktu sehingga sejumlah besar preform diproduksi oleh satu mesin. Sebuah pabrik besar menggunakan sejumlah mesin injection molding untuk preform diikuti dengan blow molding untuk membuat botol dengan berbagai bentuk dan desain. Pabrik ini juga menyediakan preform yang dibutuhkan oleh pabrik kecil yang tidak memiliki fasilitas cetakan injeksi untuk memproduksi botol dan bahan lainnya. Next. Selanjutnya itu ada rubber compounding. Jadi apa sih rubber compounding itu? Rubber compounding adalah karet yang digunakan untuk membuat ban, ikat pinggang, dan banyak produk rumah tangga dan industri. Karet jadi adalah campuran polimer dengan aditif seperti karbon grafit, belerang, pelumas, dan oksida logam tertentu untuk memberikan elastisitas yang baik, kekuatan mekanik, ketahanan abrasi, dan sifat lain yang harus dipertahankan untuk penggunaan jangka panjang, terutama untuk pembuatan ban. Struktur polimer karet dapat diubah dengan mereaksikan belerang atau vulkanisasi, dan sifat karet untuk botol dapat diubah sesuai keinginan pabrikan. Proses memperlakukan polimer karet dengan belerang disebut vulkanisasi. Karet digunakan untuk membuat bahan yang dilapisi, yang dicetak atau diekstruksi untuk berbagai produk. Karet yang dihasilkan atau tersedia sebagai scrap juga digunakan kembali melalui proses reklamasi dan diubah kembali menjadi karet jadi. Dikenal sebagai karet reklamasi. Mixer bertekanan tinggi dan berkecepatan tinggi seperti mill 2 roll atau mixer Banbury. Biasa rotor dalam mixer Banbury sangat kecil untuk membantu pencampuran yang intens pada tekanan tinggi. Next. Oke, baik. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.